Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah eh ciri-ciri dari karakternya, yang mana ini adalah jodohmu. Jadi kalau seandainya eh ciri-ciri dari kepribadian ini tidak ada, ya berarti siap-siap saja jodoh kamu bukan dirinya. Jodoh ini dalam artian gini ya, dari karakternya dan dari ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik sudah saya readingkan di beberapa bulan lalu, bisa kalian cek di playlist. Dan sekarang untuk koneksi dari kepribadian dia atau karakternya ya, dimana kita nggak tahu jodoh mungkin besok, lusa, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau selamanya. Kita nggak tahu jodoh kita kapan. Kalau kamu mau jodoh kamu langgeng, berarti ada ciri-ciri dari karakter yang akan bisa membuatmu langgeng bersamanya. Dan ini edukasi untuk yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah kak, ya berarti ya lihatlah. Kalau memang dia ada seperti begini, berarti semesta merestui. Kalau tidak, ya siap-siap aja kalian makan hati. Ada juga beberapa yang sudah tidak cocok kalau kondisinya ya, sudah tidak jodoh karena sudah koneksinya sudah off, tetapi masih bersama. Nah ini berarti kan mati rasa. Ada beberapa seperti gitu ya, melawan apa ya, kalau dibilang melawan dunia ya, karena takut dibilang ini, takut dibilang itu, sehingga tetap bersama walaupun sudah tidak ada chemistry. Nanti kita lihat bagaimana ya, dan apa pesan semesta untukmu tentang jodoh dari orang-orang yang akan menjadi jodohmu ya. Jadi bagaimana, kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini ada Three of Pentacles, ada juga Two of Swords, dan ada Page of Swords. Jadi ciri-ciri orang yang akan menjadi jodohmu yang terbaik ya, itu dari pertama tuh bukan hanya dari casing. Terkadang Leo itu melihat dari casing. Ingat ya, casing ya, intinya casing ini artinya tubuh, duit, terus apa ya, body ya, tubuhmu lah, muka ya, itu nggak abadi loh. Karena seiring usia kita kan menua, kita kan keriput, badan juga mungkin ke depan ya nggak seseksi dulu. Ini contoh ya. Kalau kamu ataupun dia orientasinya ke fisik, ya siap-siap saja terjadi perselingkuhan di hari esok. Itu nggak akan kita bisa pungkiri. Kenapa? Karena orientasinya fisik. Jadi kalau kamu bilang, aduh saya mau punya tubuh bagus,
Tubuh bagus untuk dilihat orang, oke. Tetapi kalau orientasinya untuk mencari jodoh, jangan kamu bilang saya mau mencari jodoh, tubuh saya harus bagus supaya mencari jodoh. Besok tubuh kamu nggak bagus lagi, dia akan pergi. Ya, atau mungkin kamu punya duit sekarang, wah saya punya mobil, saya punya ini, kamu kasih lihat semuanya. Dia orientasinya harta. Pada saat kamu hidup susah, dia nggak mau hidup susah bersama dirimu. Ini kita bicara karakter ya. Jadi orientasinya supaya kita bisa halanggeng harus punya karakter ciri-ciri yang mana dia bisa menemanimu dari nol. Jadi kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ya itu berarti kamu yang harus bisa lebih membimbingnya, berbicara dari hati ke hati. Tetapi kalau seandainya kamu belum menikah, nah ini edukasi untuk kamu. Terkadang itu para jomblo bingung ya. Aduh, saya nggak punya pacar, saya sepi ini. Tapi sudah punya pacar sakit kepala, pusing, stres, ya. Jadi lebih baik yang mana? Lebih baik nggak usah punya pacar. Dimana semesta mau kamu harus bisa lebih menyayangi, mencintai dirimu dulu. Ya, carilah orang yang sepadan, sepemikiran, sevibrasi, bisa membuatmu menjadi diri sendiri, nggak melarang kamu, nggak cemburu, nggak ini, support. Begitupun kamu, bukan saya lihat hanya dari diri dia ya, tapi dari dirimu juga. Jadi sama-sama saling introspeksi diri. Supaya hubungan ini langgeng, kenapa? Harus berjuang. Ada balance. Kalian tuh harus berjuang bersama dalam hubungan, bukan satu berjuang, satu enggak. Nggak bisa, pincang itu, kaki harus seimbang supaya kita bisa berlari dan berjalan dengan baik. Kalau pincang, satu nggak nyaman ataupun mungkin satu tinggi sebelah itu kaki, ya nggak bisa, pasti akan jatuh atau ya energinya capek lah. Coba kalian lihat ya, ada tanda kutip ya, maaf, ada orang cacat ya, kakinya atau apa yang untuk berjalan aja mungkin dia merasa bahwa dia nyaman, tetapi kalau kita lihat kok macam menderita, kasihan. Nah itu sama seperti hubungan. Kalau tidak seimbang seperti yang normal, itu sakit hatinya luar biasa loh, energinya juga sangat luar biasa, mendalam. Kamu bisa sakit karena pikiran, sakit karena tekanan, sakit karena ya sakit hati, kecewa. Ya, kita lihat lagi. Di sini ada Nine of Swords. Bisa lihat ya. Di sini juga ada Nine of Wands. Ada The World. Four of Pentacles. Dan ada Two of Pentacles. Saya rapikan dulu. Jadi semesta mau sampaikan gini, dalam suatu hubungan ya, begitupun dengan masalah keuangan, masalah apapun itu dibicarakan bersama. Kalau ada konflik yang sehat lah. Ini biasa nih konflik gak sehat, ataupun bahkan tidak ada konflik, diadakan konflik loh. Saya merasakan energi-energi Leo tuh masalah kecil dibesar-besarkan, entah dari sisi Leo, entah dari sisi dirinya. Terkadang Leo itu cemburu, pasangannya juga ikut cemburu, atau sama-sama cemburunya terlalu berlebihan. Overprotective yang terlalu berlebihan itu kan nggak bagus. Kita protektif pada pasangan, oke, tetapi kalau berlebihan itu nggak bagus, berkekurangan juga nggak bagus, itu seakan-akan kita nggak peduli. Tetapi kalau terlalu berlebihan itu kurang bagus. Yang bagusnya sedang-sedang aja, cuman gini, tanya, sayang kamu lagi di mana? Lagi di kantor. Oh iya. Sudah makan belum? Sudah. Oh ya sudah. Karena artinya kita memberikan pasangan tuh kenyamanan, dalam artian ada kejujuran, kita tahu bahwa dia jujur gitu. Jangan mana, coba lihat sini, video call ya. Coba saya mau lihat, betul nggak kamu di kantor. Waduh, itu langsung pasangannya, nih orang nih kayak nggak percaya saya, percuma dong. Saya mau mencari pasangan yang bisa percaya, setia, saling hormat menghormati, saling menyayangi. Tapi ini kok malah menindas ya? Ada kan seperti gitu? Apalagi pasangannya tuh pemalas, baru taunya tukang nuduh-nuduh, ini ada. Ya. Kayaknya kalau itu yang terjadi, yang jeleknya gimana Kak? Ya berarti saya tidak bicara banyak, tetapi hubungan kalian pasti akan, kalau kamu kuat berarti yang tadi saya bilang akan mati rasa. Karena mungkin kalau seandainya kamu sudah nikah ya,
sudah nggak berjodoh tetapi masih serumah. Dalam artian ya tidak ada rasa, tetapi karena mungkin nama baik ya, status ya, anak atau keluarga, sehingga masih tetap bersama walaupun sudah tidak ada rasa. Karena ada beberapa seperti itu, sudah malas cuek, sudah cuek, nggak usah, saya nggak peduli, yang penting jangan mempersulit hidup saya, kita tetap di satu rumah. Ini ada beberapa seperti itu, ataupun mungkin kondisinya kalau dia nggak kuat, dia akan keluar dari circle itu ya, artinya dia mengambil keputusan untuk pergi atau berpisah. Makanya saya bilang jodoh ini bukan jodoh yang langsung, Kak saya sudah nikah, saya sudah dapat jodohnya. Ya memang saat ini, tapi kita nggak tahu. Makanya saya bilang kalau kamu mau jodoh kamu langgeng seumur hidup, harus ada punya ciri-ciri seperti gini. Kalau tidak ya mungkin 1-2 tahun. Makanya kebanyakan tuh pasangan itu tidak nyaman di pas sudah nikah. Kenapa? Karena wah ternyata semua kepalsuan itu yang ada pada dirinya itu, yang dia tutup-tutup itu keluar gitu. Nah ini makanya sebelum nikah tuh lihat, jangan sampai ujung-ujungnya kalian sakit hati. Kasihan dirimu ya. Mendingan kita terlambat nikah dibandingkan kita menikah dengan orang yang salah ya. Mau diajak kompromi, kebanyakan ini diskomunikasi. Kenapa? Karena nggak mau komunikasi ya, harus dia punya ini, harus dia aja yang ambil keputusan, apa yang dilakukan selalu salah. Jadi tekanan, kita begini salah, kita begitu salah, terus maunya apa? Bahkan ada yang merasa bahwa saya ini malah dimanfaatkan, padahal ini sudah suami istri loh. Saya merasakan energinya di sini ya, konflik yang akhirnya membuat satu sama lain malah tersinggung. Padahal konflik ini artinya gini, terkadang Leo itu menghindari konflik ya, tetapi Leo, kamu harus bisa tahu bahwa konflik itu bukan dihindari. Setiap masalah selama kita masih hidup pasti punya masalah, dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dicari jalan keluar, bukan lari. Terkadang Leo itu nggak mau ribut, dan itu yang salah. Akhirnya memendam rasa emosi dalam diri Leo. Iya kan? Kamu tuh ibaratkan menyimpan duri dalam daging, karena tidak dibicarakan. Kenapa? Karena nggak mau ribut. Padahal sebenarnya bukan masalah ribut. Makanya saya bilang di sini, kalau kita konflik yang sehat dengan pasangan, ini kan tidak sehat. Ibaratkan kita memendam racun dalam tubuh, yang mana tinggal ya tunggu waktu saja akan mematikan kita. Kita meminum racun loh. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Konflik itu harus diselesaikan, bukan diam atau lari dari masalah. Dan ini yang terjadi adalah konflik tidak sehat. Setiap hubungan pasti ada konflik, gak mungkin gak ada. Tapi lihat, manusianya dewasa tidak untuk menyelesaikan, bukan childish ya. Kamu merasa aman bersamanya Leo, dan dia pun merasa aman bersamamu ya. Artinya sama-sama mendorong, sama-sama melindungi, sama-sama mensupport ya, mendorong kamu menjadi pribadi yang lebih baik, takut akan Tuhan ya. Terus mendorongmu dari sisi karir ya. Jangan malah kita berkarir malah dibilang nggak ngapain, nggak disupport gitu. Ada seperti gitu loh ya. Jadi cari orang yang bisa membuatmu serasa raja dan ratu di hatinya. Makanya tadi saya bilang, jangan sampai prioritas dia itu bukan kamu, prioritas dia adalah diri dia sendiri, di mana ya dia hanya fokus pada dirinya. Ini kan ada yang seperti gitu. Di awal memang sayang, tapi ujung-ujungnya dia lebih sayang pada diri sendiri. Padahal kalau dibilang dia bukan jomblo, kalau jomblo ya nggak jadi masalah, sayang pada diri sendiri. Ini kan sudah mempunyai pasangan, jadi harus balance antara diri sendiri dan pasangan, karena pasangan itu bukan patung ya. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar ya. Jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Supaya jodohmu langgeng, carilah yang sepadan, carilah yang sevibrasi, carilah yang takut akan Tuhan, kalau bisa yang seiman. Kalau nggak seiman ya nggak jadi masalah, tapi kan masalahnya tambah banyak. Yang seiman saja masalah banyak, tambah yang tidak seiman lebih pusing lagi. Nah itu, sekarang kemampuan kamu di mana? Nggak jadi masalah, seiman dan tidak seiman. Masalah agama itu sebenarnya gini loh, agama itu tidak pernah mengajarkan keburukan loh ya. Tetapi karena kita di Asia Tenggara ini masih primitif ya, jadi berpikirnya tuh negatif, harus seiman, ini yang benar, ini yang salah. Agama itu nggak pernah mengajarkan keburukan, agama itu mengajarkan kebaikan. Cuman manusianya itu karena kepentingan sehingga ya mengatasnamakan agama untuk bisa mencari massa, bisa mencari simpati dari publik
dengan cara menjelek-jelekan satu sama lain. Padahal coba di firman atau di apa ya, tidak pernah ada yang bilang saya paling benar, saya paling hebat, agama saya paling, nggak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Cuman karena terkadang manusia-manusia itu ya yang mengatasnamakan agama, padahal sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk bisa mendapatkan simpati dari publik. Jadi dia bawa masuk ke agama. Nah ini ya, jadi harus pintar, harus cerdas ya. Kenapa saya bilang harus seiman, Kak? Karena dalam artian gini, kalau tidak seiman ya, otomatis kan kecuali kalau di negara lain bisa nikah antar agama gak jadi masalah. Ini kan harus KTP-nya harus, dan siapa yang mau baku ikut. Ini contoh ya. Itu kembali lagi ke orang tua, kembali lagi ke keluarga besar, nah itu pusingnya di situ. Makanya saya bilang lebih baik yang seiman saja, karena kita lingkupnya di Asia Tenggara yang masih primitif. Padahal sebenarnya agama itu tidak, menurut saya ya, saya nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau ada undang-undang untuk mensahkan ya nggak jadi masalah, karena pribadi kita antara Tuhan dengan pribadi kita, bukan agama antara kita agama dan Tuhan. Nggak ada. Agama itu cuman ibaratkan apa ya, mengajarkan apa ya, kalau bilang berikan teori lah ya, ilmu agama, tapi prakteknya kan antara kita dan Tuhan, iya kan? Tapi karena harus, kalau nikah harus seiman ya, berarti kita harus juga mengikuti peraturan pemerintah. Makanya saya bilang mendingan ya cari yang seiman saja supaya jangan repot. Tetapi ingat, iman orang itu belum tentu ini ya, macam contoh kalau si A ini salah, si B yang benar agama, no. Cuman ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, lebih baik cari seiman. Kecuali kalau mungkin kamu nanti kita kondisinya di readingan di Eropa ya mungkin beda lagi. Bukan masalah agama yang semesta kan sampaikan, karena ya lingkup negara mereka, tapi kalau di Indonesia ya seperti gitu, semesta mau sampaikan ya cari yang seiman lah. Yang seiman aja udah pusing, apalagi tidak seiman. Karena bicara mental, bicara juga keluarga besar, nama baik keluarga dipertaruhkan juga, bukan hanya kamu. Nah itu ya, cari pasangan yang mendukung impianmu, bukan mematikan impianmu, melarang-larang ini, larang-larang itu, pikiran negatif, mental miskin, mental pecundang. Ngapain mau cari orang-orang model begitu ya? Sedangkan Leo ini orangnya petarung loh. Kalau kamu dapat mental pecundang, wah repot ya, kamu nggak akan bisa apa-apa ya, karena kamu digerak gerakmu dibatasi. Jadi saling berjuang, berusaha dalam hubungan. Kalau konflik diselesaikan, bukan lari, bukan diam ya, tidak menghakimi kamu yang benar, saya yang salah, no. Dalam hubungan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sudah, kalau ada kesalahan ya sama-sama salah, sama-sama benar. Cari, ataupun mungkin kalau dibilang kalau di hubungan kan kamu yang salah, saya yang benar, itu salah loh. Dimana harus mencari solusi. Ya, kita dua-dua salah, sama-sama saling introspeksi diri. Ini tidak membenarkan, bahkan ada yang membenarkan kesalahan dia. Ya, jadi saya bilang di sini tidak menghakimi. Dia menghormatimu, dia menyayangimu, terutama menyayangi orang tuamu, keluargamu. Ada yang malah nggak cocok dengan mertua, nggak cocok dengan ipar ya, waduh repot. Akhirnya ujung-ujungnya hubungan kalian yang dampaknya ke hubungan kalian. Contohnya kamu nggak cocok dengan ipar atau dengan orang mertua, akhirnya kamu marahin pasanganmu, ini contoh. Atau dia yang tidak cocok dengan ipar, dengan ibumu, ayahmu, kamu yang dia diam-diamin kamu. Ini kan dampaknya semua ke situ. Nah itu ya, jadi semesta mau sampaikan seperti gitu. Carilah orang yang betul-betul sayang dan cinta padamu, bukan hanya casing doang, tapi dari hati, dari jiwa. Kalau kepo-kepo gak jadi masalah, karena dia memang sayang kamu, dia ingin tahu kamu. Tetapi jangan kepo yang berlebihan. Dia orangnya setia, kamu merasa nyaman, aman dengan dia, bukan terancam atau malah menjadi orang lain. Dia mensupportmu, dia menyanjungmu, bukan malah menyanjung orang lain, kamu nggak dibilang apa-apa ya. Dia mengagumi orang lain di depan kamu, tapi diri kamu nggak pernah dikagumi. Ini ada beberapa yang iya ya, wah istri kamu cantik, iya cantik ya, mengagumi istri orang ada ya.
Sedangkan istrinya sendiri nggak pernah dibilang cantik. Apalagi cantik untuk bicara pribadi ya, apalagi kalau mau dipublikasikan ke orang, nggak ada. Malah lebih ke kayak jomblo ya, di posting-posting sendiri-sendiri, nggak mau dengan pasangan ya, supaya dikirain jomblo mungkin ya. Ada loh, seolah-olah itu kayak macam jomblo ya, posting-posting tapi dengan diri sendiri, nggak dengan pasangan dan tidak dengan keluarga. Nggak tahu itu kenapa, ini ada seperti gitu ya, dan menjadikanmu prioritas utama dari dia. Jadi kalau macam contoh, sayang bisa jemput saya, nggak bisa, itu berarti kamu bukan prioritas utama. Kalau dia memang menyayangimu, oke sayang, tanpa kamu bilang dia peka, kak sayang mau dipulang jam berapa, saya jemput, karena dia takut terjadi apa-apa sama kamu. Ini contoh. Tapi kalau kamu yang ngerengek-rengek, berarti kamu itu bukan prioritas. Bisa-bisa kamu yang nanti stres sendiri, karena kita kan harus saling menolong, saling membantu dalam hubungan ya, saling menopang. Ini kalau cuma satu berjuang, wah repot ya, nggak mampu nanti. Hidup kalian pasti akan capek, stres, dan ya kalau kuat ya syukur, kalau tidak ya pasti akan dampaknya ke cerai atau menahan rasa atau mati rasa aja walau bersama. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu, Leo, carilah orang-orang yang kepribadiannya tadi yang saya bilang. Kalau seandainya itu tidak ada pada dirimu, ya siap-siap saja kamu makan hati. Ataupun mungkin kalau ada yang salah pada dirimu, rubahlah, perbaiki, introspeksi diri supaya pasanganmu juga nyaman bersamamu ya. Karena dalam hubungan bukan hanya antara saya dan kamu, tetapi kita ya. Karena kalau sudah berhubungan itu berarti bukan ego kita lagi, tapi ya setidaknya ada permasalahan ya kita maka maksudnya bukan ego pribadi masing-masing yang didominasikan, tapi dikomunikasikan ya, karena dua itu sudah jadi satu, dimana dua orang ini mempunyai karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tetapi harus disatukan. Makanya tadi saya bilang kalau ada konflik yang sehat, bukan konflik yang menyakitkan atau konflik yang hanya membuat luka. No, kalau ada konflik-konflik begitu dan orang-orang begitu, wah berarti ini orang kurang dewasa. Tinggalkan aja itu. Kalau seandainya kamu belum nikah ya, kalau kamu sudah nikah, wah komunikasikanlah. Sayang, saya butuh waktu. Ada yang bilang gini, kayak saya mau komunikasi tapi dia nggak mau bicara dengan saya. Wah, kamu yang harus bikin janji sama dia ya. Sayang, saya mau bicara 4 mata sama kamu. Kalau kamu sudah siap, panggil saya ya, 5 menit aja ya, disampaikan. Kalau dia nggak mau, tapi kalau dia nggak mau ya sudah, berarti memang orang ini memang bebal gitu, nggak mau ya, tahan hati aja. Makanya siapa suruh mau menikah dengan orang yang salah, itu kan resiko. Tetapi ingat, setiap apa yang terjadi dalam hidupmu itu ada hikmah di balik itu. Nah jadi ini edukasi buat yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah ya berarti harus bisa lebih sabar, karena ada rencana semesta untukmu yang indah di hari esok ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu, Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.